Aku tidak pernah menyangka bahwa niat sederhana untuk mendaki Gunung Lawu akan berubah menjadi pengalaman paling kelam dalam hidupku. Hingga hari ini, setiap kali kabut turun terlalu cepat atau angin berdesir dengan suara yang tak wajar, ingatanku selalu kembali ke sana, ke hutan basah, jalur sunyi, dan hari pertama ketika kami masih menganggap semua ini hanya petualangan biasa. Namaku Rangga. Dua orang yang mendaki bersamaku adalah Bagas dan Dimas. Kami sudah sering mendaki bersama, meski tak bisa dibilang pendaki profesional. Lawu kami pilih karena katanya bersahabat, jalurnya jelas, dan pemandangannya indah. Selain itu, ada sesuatu yang sejak lama menarik kami ke gunung itu, cerita-cerita lama yang sering kami dengar, tentang kerajaan gaib, tentang pasar yang hanya buka di waktu tertentu, tentang pendaki yang pulang tapi jiwanya tertinggal. Kami tertawa setiap kali membahas mitos itu. Cerita orang dulu buat nakut-nakutin, kata Bagas waktu itu, sambil merapikan carrier di base camp. Dimas hanya tersenyum. Dia tipe pendiam, tapi matanya selalu terlihat waspada, seolah mendengar sesuatu yang tidak kami dengar. Pendakian dimulai pagi hari. Udara masih segar, burung-burung hutan terdengar bersahutan. Jalur awal terasa ramah, tanah padat, akar pohon besar, dan papan petunjuk yang masih jelas. Tak ada tanda apapun yang membuat kami khawatir. Bahkan sinyal ponsel masih muncul 1-2 garis. Namun sejak langkah pertama memasuki kawasan hutan yang lebih rapat, perasaan aneh mulai muncul. Bukan takut, bukan juga cemas, lebih seperti perasaan sedang diperhatikan. Aku beberapa kali menoleh ke belakang, mengira ada pendaki lain yang mengikuti kami, tapi jalur di belakang selalu kosong. "Kenapa?" tanya Dimas. "Kayak ada yang ngikutin," jawabku jujur. Bagas tertawa. "Perasaan aja. Baru juga masuk hutan." Aku ikut tertawa, mencoba mengusir pikiran itu. Tapi entah kenapa, rasa dingin menjalar meski matahari belum tertutup kabut. Sekitar 2 jam berjalan, kami berpapasan dengan seorang pendaki pria yang turun sendirian. Pakaiannya rapi, sepatunya bersih, nyaris tak terlihat seperti orang yang baru turun gunung. Dia berhenti tepat di depan kami. "Mau naik?" tanyanya. "Iya, Mas," jawab Bagas. Pria itu menatap kami satu persatu, cukup lama. Tatapannya aneh, tenang, tapi kosong. Seperti menembus, bukan melihat wajah, melainkan sesuatu di balik tubuh kami. Kalau dengar suara dipanggil, katanya pelan, "Jangan dijawab." Kami terdiam. "Dan jangan balapan," lanjutnya. "Di Lawu, siapa yang lari duluan, biasanya sampai belakangan." Sebelum kami sempat bertanya, pria itu sudah berjalan pergi. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara. Aneh, tapi kami lagi-lagi menganggapnya sekadar candaan pendaki senior. Perjalanan dilanjutkan. Semakin ke atas, kabut mulai turun tipis. Jalur bercabang beberapa kali, tapi semua masih sesuai peta. Hingga kami menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah warung kecil. Bangunannya sederhana, dari kayu tua. Di depannya tergantung plastik-plastik minuman dan mie instan. Asap tipis mengepul dari dalam, seperti ada air mendidih. Padahal, menurut informasi yang kami punya, warung terakhir ada jauh di bawah. "Warung apaan ini?" gumam Dimas. Bagas terlihat senang. "Rezeki anak soleh. Minum dulu, yuk." Aku ragu. Ada perasaan tak enak yang sulit dijelaskan. Tapi kakiku sudah terlalu pegal untuk menolak. Kami mendekat. Di dalam warung, seorang perempuan parubaya duduk membelakangi kami. Rambutnya disanggul rapi, pakaiannya seperti kebaya sederhana. Bau kopi tercium, tapi entah kenapa terasa asing. Terlalu pahit, terlalu dingin. "Mau pesan apa?" tanyanya tanpa menoleh. "Teh panas 3, Bu," jawab Bagas. Perempuan itu mengangguk pelan. Gerakannya lambat, seperti rekaman yang diputar dengan kecepatan lebih rendah. Saat dia berdiri, aku sempat melihat bayangannya di dinding. Anehnya, bayangan itu terlihat lebih tinggi dari tubuh aslinya. Teh datang tanpa suara. Gelas-gelasnya sudah ada di meja begitu saja. Aku menelan ludah. "Bu, ini jalur ke atas masih benar, kan?" tanyaku. Perempuan itu berhenti bergerak. Suasana mendadak hening. "Kalau sudah masuk," katanya lirih,
Jalur akan menyesuaikan. Aku merinding. Bagas sudah menyesap tehnya, lalu tiba-tiba terbatuk keras. Rasanya aneh, katanya. Aku menoleh ke meja. Gelas-gelas itu kosong. Tak ada uap, tak ada cairan. Seperti kami hanya meminum udara. Aku menoleh ke arah perempuan itu, dan warung itu kosong. Tak ada bangunan, tak ada meja, tak ada gelas. Hanya pepohonan tua dan jalur tanah lembab. Seolah warung itu tak pernah ada. Dimas berdiri kaku. Wajahnya pucat. Kalian lihat itu juga, kan? Katanya pelan. Kami saling menatap. Tak ada yang tertawa lagi. Sejak saat itu, suasana berubah. Hutan terasa lebih sunyi. Langkah kami terdengar terlalu jelas. Setiap ranting patah terdengar seperti langkah kaki lain yang mengikuti. Kami tiba di persimpangan jalur yang seharusnya jelas, tapi papan penunjuknya sudah roboh dan tulisannya pudar. Kompas Bagas mulai berputar tak tentu arah. Rusak, kayaknya, katanya, mencoba tenang. Jam tangan Dimas mati tepat pukul 14.44 dan tak mau hidup lagi. Kabut turun semakin tebal, terlalu cepat untuk waktu siang. Jarak pandang menyempit. Pohon-pohon terlihat sama semua, seperti berulang. Kami terus berjalan, yakin bahwa selama naik, kami akan sampai. Tapi 1 jam kemudian, kami kembali ke pohon besar yang sama, akar menjulur seperti tangan. Aneh, gumam Bagas. Perasaan tadi sudah lewat sini. Kami mencoba jalur lain. Ke kanan. Menanjak. Menurun. Selalu kembali ke tempat yang sama. Sore mulai gelap lebih cepat dari seharusnya. Suhu turun drastis. Suara angin terdengar seperti bisikan, bukan satu, tapi banyak. Seolah ada kerumunan yang berbicara bersamaan, tapi terlalu jauh untuk dipahami. Malam pertama kami putuskan mendirikan tenda darurat. Api unggun menyala, tapi tak memberi hangat. Cahaya api seperti ditelan kabut. Saat aku hampir terlelap, aku mendengar suara langkah mengitari tenda. Pelan, teratur. Seperti orang berjalan tanpa alas kaki di tanah basah. Aku membuka mata. Di luar tenda, ada bayangan berdiri. Tinggi. Diam. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Bayangan itu mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu tenda. Dan saat itu aku sadar, Gunung Lawu telah menerima kami masuk. Tapi entah kapan, atau apakah, kami akan diizinkan keluar. Aku terbangun dengan tubuh menggigil. Bukan karena dingin semata, tapi karena perasaan bahwa aku baru saja diperhatikan dalam waktu lama. Api unggun telah padam entah sejak kapan. Kabut menyelinap masuk ke sela-sela tenda, membuat napas terasa berat dan basah. Di luar, hutan sunyi. Terlalu sunyi. Tak ada suara serangga, tak ada burung malam. Hanya bunyi napasku sendiri dan detak jantung yang terasa sampai ke telinga. Gus, Mas, panggilku pelan. Bagas menyahut dari dalam sleeping bag. Kenapa? Semalam, kamu dengar langkah kaki, enggak? Bagas terdiam sejenak. Aku kira kamu yang keluar. Jawaban itu membuat tengkukku dingin. Aku menoleh ke arah Dimas. Dia duduk bersandar di dinding tenda, mata terbuka, menatap kosong ke depan. Ada yang berdiri di luar, katanya lirih, tanpa menoleh. Tapi bukan orang. Aku tak berani bertanya lebih jauh. Pagi datang tanpa cahaya matahari. Jam di ponselku menyala kembali, menunjukkan pukul 7.12, tapi baterainya langsung turun drastis dalam hitungan menit. Anehnya, tak ada sinyal sama sekali, bahkan tanda darurat pun tak muncul. Kami berkemas dengan cepat. Tak ada yang ingin berlama-lama di tempat itu. Namun saat berdiri, aku sadar satu hal, jejak kaki kami hilang. Tanah di sekitar tenda basah, tapi tak ada bekas langkah, seolah kami tidak pernah berjalan ke sana. Kita harus turun, kata Bagas tegas, mencoba mengambil peran pemimpin. Ini nggak beres. Kami sepakat. Jalur yang kami pilih jelas menurun. Setidaknya, menurut perasaan kaki kami. Tapi setelah berjalan hampir 1 jam, kami justru tiba di sebuah dataran luas yang tak pernah kami lihat sebelumnya. Di hadapan kami terbentang lapangan batu, datar, bersih, dan terlalu rapi untuk berada di tengah hutan.
Batu-batunya tersusun seperti lantai. Di tengah lapangan, berdiri sebuah gapura batu tua, penuh lumut, dengan ukiran yang nyaris tak terbaca. "Ini, apa?" gumam Dimas. "Tak ada di peta. Tak pernah kami dengar." Saat kami melangkah mendekat, angin tiba-tiba berhenti. Kabut menyingkir sedikit, memperlihatkan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Di balik gapura itu, tampak jalur lain, lebih lebar, lebih bersih, seperti jalan yang sering dilalui banyak orang. Tapi anehnya, jalur itu terlihat lebih terang, seolah berada di waktu yang berbeda. "Aku dengar suara," bisik Bagas. Aku juga mendengarnya. Suara ramai, seperti pasar. Tawa, percakapan, bunyi benda logam, bahkan aroma makanan samar tercium. Padahal tak ada satupun orang terlihat. Hanya jalur kosong yang menggoda untuk dilewati. Dimas mundur satu langkah. "Kita jangan ke sana." Seketika suara itu berhenti. Hening lagi. Kami saling menatap. Tanpa bicara, kami sepakat untuk memutar arah. Namun saat berbalik, gapura itu menghilang. Lapangan batu lenyap. Yang tersisa hanya hutan lebat dengan jalur sempit di depan kami. "Apa barusan kita halu bareng?" Bagas tertawa kecil, tapi suaranya bergetar. Tak ada yang menjawab. Hari kedua berjalan dengan perasaan waspada. Kami mencoba menandai pohon dengan pita, tapi setiap kali menoleh kembali, pita itu entah hilang atau terikat di pohon lain. Hutan terasa seperti bergeser pelan, tanpa suara. Menjelang siang, kami berpapasan dengan seorang kakek tua duduk di atas batu besar. Pakaiannya sederhana, bersih, dan wajahnya penuh keriput halus. Ia tersenyum ramah. "Cari jalan pulang?" tanyanya. Bagas langsung mendekat. "Iya, Kek. Kami tersesat." Kakek itu mengangguk pelan. "Kalian sudah terlalu jauh." "Jauh kemana?" "Ke dalam," jawabnya. Aku merinding. "Ke dalam apa, Kek?" Kakek itu menatapku lama. Matanya bening, tapi dalam. Ke tempat yang tidak semua orang boleh lihat. Dimas berbisik di belakangku, "Mas, bayangannya." Aku melirik tanah. Kakek itu tidak punya bayangan. "Jangan ikuti jalur yang ramai," lanjutnya, seolah tak terjadi apa-apa. "Dan kalau nanti kalian dipanggil dengan nama lengkap, jangan menoleh." "Kalau kami mau keluar, gimana caranya?" tanya Bagas hampir memohon. Kakek itu berdiri. Anehnya, gerakannya ringan seperti tak menyentuh tanah. "Lau itu seperti tamu," katanya. "Kalau datang dengan niat main-main, dia akan mengajak tinggal lebih lama." Setelah berkata demikian, ia berjalan masuk ke kabut dan menghilang tanpa suara. Hari ketiga, hujan turun tanpa awan. Airnya dingin, lebih dingin dari hujan biasa. Kami berteduh di bawah pohon besar. Saat itulah kami sadar bahwa makanan kami berkurang lebih cepat dari seharusnya. "Padahal kita makan irit," kata Bagas. Dimas menatap ranselnya. Ada yang diambil. Malam hari, suara-suara kembali datang. Kali ini lebih jelas. Ada yang memanggil namaku. "Rangga." Suaranya persis ibuku. Tubuhku refleks bangkit. Tapi Dimas menarik lenganku kuat-kuat. "Jangan jawab," katanya tegas. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih lembut. "Rangga, pulang." Air mataku mengalir tanpa sadar. Tapi aku menutup telinga dan memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, suara itu berubah, menjadi tawa pelan yang panjang. Bagas mulai demam. Matanya kosong, bibirnya komat kamit. Dia bilang ada orang yang mengajaknya, cepat sampai ke atas dengan cara lari. Kata-katanya persis seperti peringatan pendaki di awal. Hari keempat, kami menemukan tangga batu menanjak di tengah hutan. Bersih, tak berlumut, seolah baru saja disapu. Tangga itu memanjang, menghilang ke kabut. "Aku pernah lihat ini," kata Bagas tiba-tiba. "Di mimpiku." Aku tahu, kami seharusnya tidak naik. Tapi ada dorongan kuat, seperti rasa penasaran yang ditarik dari dalam dada. Saat kakiku menginjak anak tangga pertama, hawa di sekitarku berubah. Lebih hangat, lebih hidup. Dan di kejauhan,
Aku melihat bayangan bangunan, cahaya lampu, dan kerumunan orang. Aku sadar satu hal dengan jelas saat itu. Kami bukan sekadar tersesat arah. Kami sedang digiring. Kami berdiri di kaki tangga batu itu cukup lama. Tak ada satupun dari kami yang berani melangkah lebih jauh. Tangga itu tidak tampak menyeramkan. Justru sebaliknya, terlalu rapi, terlalu bersih, dan terlalu mengundang. Batu-batunya berwarna abu terang, tidak ditumbuhi lumut, seolah tak pernah tersentuh hujan atau usia. Padahal di sekelilingnya, hutan tampak tua dan basah. Aku nggak suka ini, kata Dimas akhirnya. Suaranya rendah, tapi tegas. Ini bukan jalur pendakian. Bagas mengangguk pelan, tapi matanya masih terpaku ke atas. Tapi lihat, kayaknya lebih terang di sana. Aku menatap ke arah yang sama. Benar. Di atas sana, kabut terlihat lebih tipis, dan cahaya kekuningan seperti lampu minyak berkelip samar. Bau asap kayu dan sesuatu yang mirip masakan tercium jelas. Perutku perih karena lapar. Godaan itu terasa sangat manusiawi, hangat, terang, dan ramai, di saat kami lelah, lapar, dan ketakutan. Seolah tempat itu memang disiapkan untuk orang-orang seperti kami. Kalau ini jebakan? Tanyaku. Bagas menelan ludah. Kalau ini jalan keluar? Tak ada jawaban yang benar. Akhirnya kami sepakat satu hal. Naik sedikit saja, lalu turun kembali jika terasa tidak beres. Keputusan itu, sampai hari ini, masih menghantui pikiranku. Langkah pertama di anak tangga kedua membuat telingaku berdengung. Seperti tekanan udara berubah mendadak. Hutan di belakang kami terdengar menjauh, meski kami baru naik beberapa meter. Langkah ketiga, aku merasa ringan, terlalu ringan, seperti tubuhku tidak sepenuhnya menapak. Langkah keempat, aku menoleh ke belakang. Tangga di bawah kami terlihat lebih panjang dari sebelumnya. Hutan tampak jauh, seperti dilihat dari tempat yang sangat tinggi. Padahal mustahil kami naik setinggi itu dalam waktu singkat. Mas, jamku nyala lagi, kata Dimas tiba-tiba. Aku menoleh. Jam tangannya, yang mati sejak hari pertama, kini hidup dan menunjukkan pukul 5.30 pagi. Tapi sekarang kan sore, kata Bagas bingung. Dimas menggeleng. Atau, pagi. Kami saling memandang. Cahaya di sekitar tangga terasa seperti waktu subuh. Bukan pagi, bukan sore. Bayangan tidak jelas arahnya. Kami memutuskan berhenti. Duduk di anak tangga ke-8 atau ke-9, aku tak yakin. Saat itu aku baru sadar. Aku tidak merasa lelah. Padahal sebelumnya kakiku gemetar. Dari atas, terdengar suara langkah banyak orang. Bukan satu dua, tapi rombongan. Suara sandal, suara kain bergesek, dan bisikan pelan. Namun tak satu pun terlihat. Ada yang lewat, bisik Bagas. Aku mengangguk. Aku juga mendengarnya. Tapi langkah-langkah itu tidak terdengar menuruni atau menaiki tangga. Suaranya seperti melewati kami, seolah kami tidak terlihat. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari menuruni tangga. Kami bertiga refleks berdiri. Anak itu berhenti tepat di depan kami. Usianya mungkin sekitar 7 atau 8 tahun. Pakaiannya sederhana, seperti pakaian anak desa zaman dulu. Kakinya telanjang, tapi bersih. Kalian baru datang? Tanyanya ceria. Iya, jawab Bagas ragu. Anak itu tersenyum lebar. Jangan lama-lama di tangga. Nanti keburu malam. Malam? Tanyaku. Ini bukannya pagi? Anak itu memiringkan kepala. Di sini, pagi sama malam beda tempat. Jawaban itu membuat dadaku sesak. Kamu tinggal di atas? Tanya Dimas. Anak itu mengangguk. Iya, banyak yang tinggal di sana. Ada yang datang sebentar, ada yang lupa pulang. Lupa pulang? Ulangku. Anak itu tertawa kecil, lalu berlari naik lagi tanpa menjawab. Langkahnya cepat, tapi suaranya segera hilang di telan kabut. Bagas menarik napas panjang. Kita turun. Sekarang. Kami berbalik. Tangga itu menjadi menurun terlalu curam. Anak tangga yang tadi rendah kini tinggi, membuat kami harus melompat. Saat aku menoleh ke bawah, ujung tangga tidak terlihat, tertutup kabut tebal. Mas,
Ini nggak sama kayak tadi, suara Dimas mulai panik. Kami menuruni tangga dengan hati-hati. Tapi setiap kali turun beberapa anak tangga, rasanya seperti tidak berkurang. Angkanya sama. 8, 9, 10. Kita muter, kata Bagas. Muter di sini. Kami mencoba turun lebih cepat. Saat itulah aku mendengar suara di belakangku. Rangga. Aku berhenti. Suara itu bukan ibuku. Bukan juga suara manusia yang ku kenal. Suaranya datar, berat, dan sangat dekat dengan telingaku. Dimas langsung menarik kerah jaketku. Jangan berhenti. Kami berlari. Aku tak tahu berapa lama. Nafasku terengah, tapi kakiku terasa aneh. Seperti berlari di tempat. Tiba-tiba, kakiku menginjak tanah datar. Kami terjatuh hampir bersamaan. Tangga itu tidak ada. Kami kembali berada di hutan. Tapi hutan ini berbeda. Pohon-pohonnya lebih jarang. Tanahnya kering. Udara terasa hangat dan berbau asap. Dari kejauhan, terdengar suara ramai, kali ini jelas. Lampu-lampu kecil berkelip di antara pepohonan. "Mas, itu apa?" tanya Bagas dengan suara gemetar. Di depan kami, terbentang lapangan luas dengan puluhan orang berjalan mondar-mandir. Ada yang berjualan, ada yang duduk, ada yang berbincang. Beberapa memakai pakaian modern, tapi banyak juga yang berpakaian kuno, jarik, kebaya, ikat kepala. Ini pasar. Tapi bukan pasar biasa. Tak ada satupun yang menyadari keberadaan kami. Kami seperti bayangan. Setiap orang yang lewat menembus tubuh kami, meninggalkan sensasi dingin. "Aku nggak bisa napas," bisik Dimas. Aku juga merasakannya. Dadaku berat. Seperti udara di sini bukan untuk kami. Seorang pria tua duduk di dekat tungku api. Wajahnya keriput, matanya tajam. Dia satu-satunya yang menoleh ke arah kami. "Kalian masih hidup," katanya datar. "Kami mau pulang," ucap Bagas hampir menangis. Pria itu tertawa kecil. "Semua yang kesini bilang begitu." "Ini di mana?" tanyaku. "Tempat orang singgah," jawabnya. "Antara niat dan akibat." Aku ingin bertanya lagi, tapi tiba-tiba suara kentongan berbunyi. 1 kali, 2 kali. Semua orang berhenti bergerak. Pria tua itu berdiri. "Waktu kalian hampir habis." "Waktu apa?" tanya Dimas panik. "Waktu sebagai manusia yang utuh." Lampu-lampu mulai meredup. Orang-orang satu persatu menghilang, seperti asap ditiup angin. Lapangan itu kosong dalam hitungan detik. Kami kembali sendirian. Hutan kembali gelap. Dingin kembali merayap. Bagas jatuh terduduk. "Kita masih hidup, kan?" Aku menatap tanganku. Aku bisa merasakannya. Tapi rasanya tidak sepenuhnya nyata. Di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini pelan, teratur, dan seolah menandai sesuatu. Aku sadar saat itu, orientasi kami telah selesai. Kami tidak lagi sekadar pendaki yang tersesat. Kami sudah melangkah terlalu jauh ke wilayah yang tidak menganggap manusia sebagai pusatnya. Dan perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Kami tidak tahu berapa lama berdiri di sana setelah pasar itu lenyap. Hutan kembali gelap dan sunyi, seolah semua yang baru saja kami lihat hanyalah mimpi buruk kolektif. Tapi tubuh kami masih gemetar, napas masih berat, dan bau asap masih melekat di jaket. Itu cukup untuk memastikan satu hal. Semua itu nyata. "Kita harus keluar sekarang," kata Bagas lirih. Suaranya serak, nyaris habis. "Kalau masih bisa." Tak ada yang membantah. Kami berjalan tanpa banyak bicara. Tidak lagi mengikuti peta, tidak lagi percaya kompas. Kami hanya mengikuti insting paling dasar manusia, menjauh dari tempat yang terasa salah. Anehnya, hutan kali ini memberi jalan, jalurnya jelas, tanahnya rata, dan tidak berputar-putar seperti sebelumnya. Terlalu mudah. Langit di atas pepohonan tampak aneh. Bukan gelap, bukan terang. Warnanya seperti abu tua bercampur kuning, seolah matahari ada tapi tertutup sesuatu yang sangat tebal. Bayangan kami memanjang ke arah yang berbeda-beda. Dimas berhenti mendadak. "Mas," katanya pelan, "kalian dengar nggak?"
Aku memicingkan telinga. Pada awalnya hanya suara angin. Tapi lalu terdengar sesuatu yang lebih teratur. Langkah kaki. Banyak. Bukan dari satu arah, tapi dari segala sisi. Seperti ada rombongan besar berjalan di dalam hutan, mengelilingi kami tanpa terlihat. Jangan lari, kataku refleks. Ingat omongan orang itu. Kami memperlambat langkah. Suara itu ikut melambat. Saat kami berhenti, suara itu pun berhenti. Bagas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mereka ngikutin kita, kan? Aku tidak menjawab, karena jawabannya jelas. Tak lama kemudian, kabut menipis. Di depan kami muncul sebuah bangunan kecil dari batu hitam. Bentuknya seperti pos jaga atau cungkup. Di depannya berdiri papan kayu tua dengan ukiran aksara Jawa yang sudah pudar. "Apa ini?" tanya Dimas. Aku mendekat. Ada satu kata yang masih bisa terbaca, meski samar. Pametan. Tempat pamit. Pamit ke siapa? Gumam Bagas. Tak ada pintu. Hanya lubang masuk rendah, membuat siapapun yang masuk harus menunduk. Dari dalam, tercium bau dupa dan tanah basah. Aku merasakan dorongan kuat untuk masuk. Bukan paksaan, tapi seperti undangan yang tak diucapkan. Dadaku terasa berat jika menolak. "Aku nggak mau masuk," kata Dimas cepat. "Perasaan gue nggak enak." Bagas ragu. "Kalau ini syarat buat keluar?" Aku menelan ludah. Akhirnya aku yang lebih dulu masuk. Di dalam, ruangan itu lebih luas dari yang terlihat dari luar. Lantainya tanah padat. Di tengah ruangan ada batu datar seperti meja kecil. Di atasnya, tergeletak 3 helai daun kering tersusun rapi. Dan di belakang batu itu, duduk sosok berjubah gelap. Wajahnya tidak jelas. Bukan karena gelap, tapi seperti wajahnya tidak ingin diingat. Setiap kali aku mencoba fokus, kepalaku terasa nyeri. "Kalian terlambat pamit," katanya. Suaranya bergema pelan, seperti berasal dari banyak arah. "Kami mau pulang," ucapku dengan suara tercekat. "Semua yang masuk ke lau," lanjutnya tenang, "harus dicatat. Agar tahu siapa yang boleh keluar, dan siapa yang tinggal." Bagas dan Dimas ikut masuk. Begitu mereka melangkah ke dalam, udara langsung terasa lebih berat. "Nama?" kata sosok itu singkat. Kami saling pandang. "Nama lengkap," tambahnya. Jantungku berdegup kencang. Peringatan kakek tua dan pendaki awal terngiang di kepalaku. Jangan menoleh. Jangan menjawab panggilan. Tapi ini berbeda. Ini permintaan langsung. Menolak terasa berbahaya. Aku menyebut namaku. "Lengkap." Begitu kata terakhir keluar dari mulutku, salah satu daun di atas batu itu bergerak sendiri, menghitam, lalu berubah menjadi abu. Bagas menyebut namanya dengan suara gemetar. Daun kedua menghitam. Dimas menatap sosok itu lama sekali. Kalau saya nggak jawab. Sosok itu terdiam sejenak. Lalu tersenyum. Atau setidaknya, begitulah rasanya. "Maka namamu akan disebut oleh yang lain," katanya. "Bukan oleh kami." Dimas akhirnya menyebut namanya. Daun ketiga menghitam, tapi tidak hancur. Daun itu tetap utuh, hanya berubah warna. Aku langsung merasa dingin. "Kenapa daun dia beda?" tanyaku. Sosok itu berdiri. Tingginya bertambah, hampir menyentuh langit-langit. Karena satu di antara kalian tidak sepenuhnya menjawab. Ruangan mendadak bergetar. Bau dupa berubah menjadi bau tanah busuk. "Kalian sudah dicatat," katanya, "tapi belum selesai." "Belum selesai apa?" tanya Bagas hampir menangis. "Belum selesai uji tinggal." Kami tiba-tiba berada di luar lagi. Bangunan itu lenyap. Papan kayunya tidak ada. Hanya hutan dan jalur tanah. Dimas terduduk lemas. "Aku ngerasa kosong," katanya. "Kayak ada yang diambil." Aku merasakan hal yang sama saat menatapnya. Tatapan Dimas berubah. Masih dia, tapi ada sesuatu yang tidak sinkron. Seperti bayangan yang bergerak sedikit terlambat. Hari itu kami berjalan tanpa tujuan sampai malam turun. Kali ini malam datang terlalu cepat. Jamku menunjukkan pukul 16.20 saat langit sudah gelap total. Kami mendirikan tenda. Api unggun sulit menyala.
Saat akhirnya menyala pun, apinya berwarna kebiruan. Bagas mulai menggigil hebat. Bibirnya pucat. Gue mimpi aneh terus. Katanya, ada orang nyuruh gue lari. Katanya kalau gue cepat, gue bisa keluar. Jangan dengerin, kataku cepat. Dimas tidak bicara. Dia duduk memandangi api, tersenyum kecil. Mas, katanya tiba-tiba, kalau nanti ada jalan yang kelihatan jelas banget, kalian bakal lewat, kan? Aku menatapnya. Maksud lo? Di tempat kayak gini, katanya pelan, yang terlalu jelas biasanya memang disiapkan. Nada suaranya bukan lagi nada Dimas yang ku kenal. Malam itu, aku bermimpi buruk. Aku melihat kami bertiga berjalan di jalur yang sama. Tapi hanya aku dan Bagas yang punya bayangan. Dimas tidak. Saat aku terbangun, aku mendengar suara berbisik dari luar tenda. Bukan memanggil. Menghitung. 1, 2. Aku menahan napas. 2,5. Aku menoleh ke arah Dimas. Matanya terbuka, menatapku, dan tersenyum tipis. Mas, bisiknya, kayaknya mereka lagi nentuin. Nentuin apa? Bisikku balik. Nentuin, katanya pelan, siapa yang bakal pulang, dan siapa yang bakal cukup tinggal buat ganti. Saat itu aku tahu, fase orientasi benar-benar telah berakhir. Gunung Lawu tidak lagi sekadar memperlihatkan dirinya. Ia mulai menagih. Aku terbangun dengan rasa nyeri di seluruh tubuh. Bukan pegal seperti setelah mendaki jauh, melainkan nyeri tumpul yang terasa sampai ke tulang. Seolah aku tidur di atas batu dingin semalaman tanpa alas. Saat membuka mata, aku butuh beberapa detik untuk mengingat di mana aku berada. Tenda masih berdiri. Api unggun sudah mati, menyisakan arang hitam. Udara pagi terasa lembab dan pengap, seperti setelah hujan, padahal tanah di sekitar kami kering. Bagas terbaring lemah di sudut tenda. Napasnya pendek-pendek. Wajahnya pucat keabu-abuan. Gus, panggilku pelan. Dia membuka mata, tapi tatapannya kosong. Aku mimpi lari semalaman, katanya lirih. Capek banget, tapi nggak pernah sampai. Aku menelan ludah. Dimas? Bagas menggeleng pelan. Aku menoleh keluar tenda. Dimas tidak ada. Jantungku langsung berdegup keras. Aku berlari keluar, memanggil namanya. Tak ada jawaban. Kabut menggantung rendah, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Di tanah, aku melihat jejak kaki satu orang, menuju arah hutan. Jejak itu, terlalu rapi, terlalu lurus. Seolah dibuat sengaja. Aku kembali ke tenda dan membangunkan Bagas dengan paksa. Dimas pergi. Bagas langsung duduk, wajahnya berubah panik. Dia kemana? Kita cari, kataku. Sekarang, kami mengikuti jejak itu. Anehnya, langkah kami terasa lebih berat dari biasanya, seolah tanah menarik kaki ke bawah. Setelah berjalan sekitar 15 menit, kami menemukan Dimas berdiri di depan jalur tanah yang sangat jelas. Lebar, bersih, dan lurus menurun. Mas, katanya sambil tersenyum. Ini jalannya. Aku berhenti mendadak. Jalur itu terlihat, terlalu sempurna. Tak ada ranting, tak ada batu, tak ada semak. Seperti jalan yang baru saja disiapkan. Ini bukan jalur pendakian, kataku. Dimas menoleh pelan. Justru ini jalur pulang. Bagas tertawa kecil, tapi terdengar putus asa. Lo yakin? Dari kemarin kita muter-muter. Dimas melangkah satu langkah ke jalur itu. Saat kakinya menyentuh tanah, udara berubah hangat. Kabut di sekitar jalur menyingkir, memperlihatkan cahaya terang di kejauhan. Aku dengar suara, katanya. Mereka bilang, kalau kita cepat, kita bisa keluar hari ini. Kata cepat membuatku teringat semua peringatan. Siapa mereka? Tanyaku. Dimas menatapku. Senyumnya melebar. Yang jaga jalan. Bagas menggenggam lenganku. Rangga, jangan. Aku mendekat ke Dimas. Lo ingat warung itu? Kakek tua? Tangga batu? Ini sama. Dimas menghela napas. Kalian capek karena nahan. Aku udah nggak capek. Aku baru sadar satu hal,
Napas Dimas tidak terlihat. Tidak ada uap, padahal udara dingin. Kita balik, kataku tegas. Sekarang. Dimas menatap jalur itu sekali lagi, lalu menoleh ke kami. Senyumnya menghilang. Kalian boleh ikut, tapi jangan lambat. Kami tidak menjawab. Aku menarik Bagas menjauh. Saat kami berbalik, jalur itu menghilang. Dimas berdiri kembali di tengah hutan, seolah tak pernah ada apa-apa. Wajahnya berubah muram. Kenapa kalian selalu nolak? Hari kelima kami berjalan tanpa arah. Bagas semakin lemah. Demamnya naik. Dia mulai bicara ngawur, menyebut nama orang-orang yang tidak kukenal. Sesekali dia tertawa sendiri, lalu menangis tanpa sebab. Makanan kami hampir habis. Air tinggal sedikit. Anehnya, rasa lapar tidak terlalu terasa, yang ada justru rasa kosong di perut. Seperti tubuh sudah berhenti meminta. Menjelang malam, hujan turun. Tapi hujannya aneh, tidak membasahi tanah. Air jatuh, tapi menghilang sebelum menyentuh permukaan. Kami basah, tapi tanah tetap kering. Malam itu kami berteduh di bawah pohon besar. Api unggun tidak mau menyala, seolah kayu menolak terbakar. Di tengah keheningan, aku mendengar suara orang berlari. Langkahnya cepat, teratur, memutari kami. Bagas menutup telinganya. Mereka lari terus, katanya siapa cepat, dia bebas. Aku menatap Dimas. Dia berdiri, memandang ke arah suara itu, matanya berbinar. Mas, katanya lembut, kalian dengarkan? Mereka bahagia. Aku berdiri di depan Bagas, menghalangi pandangan Dimas. Jangan dengar. Dimas mendekat. Kenapa kalian pengen bertahan di sini? Lau nggak jahat. Dia cuma minta satu hal. Apa? Tanyaku. Kejujuran, jawabnya cepat. Siapa di antara kita yang paling siap tinggal? Hari ke-6. Aku tidak yakin apakah itu benar-benar hari ke-6. Waktu terasa seperti cair, kadang cepat, kadang berhenti. Jamku menunjukkan pukul berbeda setiap kali kulihat. Bagas jatuh saat berjalan. Kakinya gemetar. Aku membantunya berdiri, tapi tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan. Kita nggak bakal keluar ya? Tanyanya lirih. Aku ingin berbohong, tapi kata-kata itu tidak keluar. Saat itulah kami melihat bangunan batu lain. Lebih besar dari sebelumnya. Di depannya, berdiri banyak sosok diam. Tidak bergerak, tidak bersuara. Mereka berdiri berjajar, menghadap bangunan itu, seperti antrean. Beberapa dari mereka mengenakan jaket gunung. Itu pendaki, bisik Bagas. Aku melihat wajah-wajah kosong, mata terbuka tapi tidak fokus. Mereka berdiri tenang, seperti menunggu giliran. Dimas melangkah maju. Ini tempatnya. Tempat apa? Tanyaku panik. Tempat nentuin, jawabnya. Salah satu sosok menoleh ke arahku. Wajahnya pucat, bibirnya biru. Aku juga dulu nanya, katanya pelan. Capek, Mas. Di sini nggak capek. Aku menarik Bagas menjauh. Kita pergi. Saat kami berbalik, bangunan itu mengeluarkan suara dentuman pelan. Seperti pintu besar ditutup. Sosok-sosok itu menghilang. Hari ke-7. Bagas hampir tidak bisa berjalan. Aku menyeretnya perlahan. Dimas berjalan di depan, ringan, seolah tak tersentuh lelah. Kami tiba di sebuah tanah lapang dengan batu besar di tengahnya. Batu itu penuh coretan, nama-nama, tanggal, simbol. Aku membaca salah satunya. Nama seorang pendaki yang kukenal, yang dinyatakan hilang bertahun-tahun lalu. Ini apa? Tanyaku dengan suara bergetar. Dimas menyentuh batu itu. Daftar yang pernah sampai. Bagas terduduk. Gue nggak mau nama gue di situ. Dimas menoleh. Tatapannya tajam. Kalau nggak ditulis, biasanya diganti. Aku memeluk Bagas. Kita bertahan. Dengerin gue. Jangan jawab, jangan lari, jangan ngikutin. Dimas tersenyum kecil. Mas Rangga, kamu kuat. Tapi gunung selalu minta keseimbangan. Malam turun lagi. Di kejauhan, suara gamelan terdengar lebih jelas dari sebelumnya.
Langkah kaki berlari mengiringinya, berputar-putar, semakin cepat. Aku tahu. Komplikasi baru saja dimulai sepenuhnya. Gunung Lawu tidak lagi sekadar menyesatkan. Ia sedang memilih. Aku tidak tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, suara gamelan terdengar semakin dekat. Bukan lagi samar, tapi jelas, nada-nadanya pelan, teratur, seperti irama napas makhluk besar yang sedang terjaga. Api unggun menyala kecil, tapi bayangannya tidak mengikuti gerakan api. Bayangan kami berdiri diam, seperti milik orang lain. Bagas terbaring lemah di sampingku. Napasnya berat, dadanya naik turun dengan susah payah. Kulitnya dingin, tapi keringat membasahi pelipisnya. Aku menyentuh keningnya, panas. Dimas duduk beberapa meter dari kami, memandangi kegelapan hutan. Sejak kemarin sore, dia hampir tidak bicara. Tapi aku bisa merasakan kehadirannya, terlalu tenang. Mas Rangga, katanya tiba-tiba tanpa menoleh, kalau nanti ada yang nawarin satu jalan keluar buat 2 orang, kamu bakal ambil, kan? Jantungku berdegup keras. Maksud lo apa? Dimas menoleh. Matanya hitam, lebih gelap dari biasanya. Gunung ini nggak kejam. Dia adil. 3 masuk, 2 keluar, 1 tinggal. Itu keseimbangan. Aku berdiri. Lo ngomong apa, Dim? Dia tersenyum tipis. Aku cuma nyampein. Hari ke-8 dimulai tanpa matahari. Kabut menggantung rendah, membuat dunia terasa menyempit. Bagas tidak bisa berdiri. Kakinya gemetar hebat, dan setiap kali kupaksa melangkah, dia hampir pingsan. Kita nggak bisa ninggalin dia, kataku. Dimas mengangguk pelan. Makanya aku bilang, gunung bisa bantu. Kami berjalan pelan, sangat pelan. Setiap 10 langkah, Bagas harus berhenti. Anehnya, semakin lama kami berjalan, semakin banyak jalur-jalur kecil bermunculan, semuanya terlihat jelas, rata, dan menurun. Setiap jalur itu memancarkan rasa nyaman yang aneh. Hangat, aman. Seolah menjanjikan akhir dari penderitaan. Kalian capek. Suara itu datang dari segala arah. Kami bisa ringankan. Aku berhenti. Jangan jawab. Bagas menangis. Rangga, gue nggak kuat. Aku memeluknya. Lo kuat. Dengerin gue. Dimas melangkah maju, mendekati salah satu jalur. Mas, aku udah lihat akhirnya. Berhenti, teriakku. Tapi Dimas tidak mendengar. Atau tidak mau. Saat kakinya menyentuh jalur itu, tanah bergetar pelan. Kabut menyingkir, memperlihatkan sebuah pendopo besar di kejauhan. Lampu-lampu minyak menyala. Banyak sosok duduk di dalamnya, rapi, tenang. Kita bisa istirahat, kata Dimas. Bagas juga. Bagas menatap pendopo itu dengan mata berkaca-kaca. Gue mau tidur. Aku berdiri di depan mereka. Ini sama kayak pasar itu. Jangan. Suara kentongan terdengar. 1 kali. 2 kali. Pendopo itu terasa makin dekat. Padahal jaraknya tidak berubah. Kami cuma minta 1. Suara itu kembali terdengar, kini lebih jelas. 1 yang siap. Bagas meremas lenganku. Rangga, kalau gue tinggal, kalian bisa pulang. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pisau. Jangan ngomong gitu, bisikku. Dimas menoleh ke Bagas. Bukan tinggal. Dijagain. Aku menampar Dimas tanpa sadar. Suara tamparan itu terdengar terlalu nyaring di hutan. Dimas terdiam. Untuk sesaat, matanya kembali seperti dulu, bingung, takut. Mas, aku capek, katanya lirih. Pendopo itu mendadak lenyap. Jalur-jalur bersih ikut menghilang. Kami kembali berdiri di tengah hutan basah. Bagas pingsan. Kami mengangkat tubuhnya sebisanya dan berteduh di bawah pohon besar. Malam turun cepat. Terlalu cepat. Jamku menunjukkan pukul 15.50 saat gelap total. Malam itu, aku bermimpi aku berjalan sendirian. Di depanku, ada 2 jalur. 1 terang, 1 gelap. Di jalur terang, aku melihat Bagas dan Dimas berjalan menjauh tanpa bayangan. Di jalur gelap, hanya ada aku, tapi kakiku berat.
seolah ditahan tanah. Aku terbangun dengan napas terengah. Bagas tidak ada. Aku panik, berdiri dan berteriak. Bagas. Dimas berdiri di tepi hutan. Dia di bawah. Kemana? Tanyaku gemetar. Ke tempat nunggu, jawabnya tenang. Belum diputusin. Aku berlari mengikuti Dimas. Tubuhku terasa ringan dan berat sekaligus. Kami tiba di sebuah lembah kecil. Di tengahnya, Bagas duduk bersila, dikelilingi sosok-sosok samar. Mereka tidak menyentuhnya. Hanya berdiri, mengamati. Bagas, teriakku. Dia menoleh. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Mas, di sini nggak sakit. Aku mendekat, tapi tanah di sekitarnya terasa seperti lumpur kental. Setiap langkah terasa berat. Salah satu sosok melangkah maju. Wajahnya tidak jelas, tapi suaranya dalam. Waktu hampir habis, katanya. Satu harus memilih. Gue, kata Dimas tiba-tiba. Aku siap. Aku menoleh cepat. Lo gila? Dimas tersenyum. Dari awal, daun aku beda, kan? Sosok itu terdiam. Udara menegang. Tapi bukan kamu yang dipanggil malam ini, katanya akhirnya. Dimas terlihat terkejut. Sosok itu menoleh ke arahku, yang masih melawan. Dadaku sesak. Gue nggak mau. Penolakan juga pilihan, jawabnya. Kabut turun tebal. Sosok-sosok menghilang. Bagas terjatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Kami berlari menghampirinya. Aku memeluknya erat. Dia masih bernapas. Hari ke-9 berlalu dengan kami berdiam di tempat itu. Bagas sadar, tapi sangat lemah. Dimas menjadi semakin pendiam. Tatapannya sering kosong, seolah mendengar suara yang tidak kami dengar. Hari ke-10. Langit cerah untuk pertama kalinya. Matahari terlihat jelas. Jalur tanah di depan kami tampak normal. Tidak terlalu bersih. Tidak terlalu jelas. Kita jalan, kataku. Dimas berdiri lama, menatap hutan di belakang kami. Mereka masih nunggu. Kita enggak, jawabku. Kami berjalan. Setiap langkah terasa seperti melawan arus tak terlihat. Tapi untuk pertama kalinya, jalur tidak berputar. Di belakang kami, suara gamelan terdengar satu kali, lalu berhenti. Aku tahu ini belum selesai. Gunung Lawu belum mengambil keputusannya. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya sejak kami tersesat, aku merasa kami masih punya kesempatan. Hari ke-11 dimulai dengan matahari pucat yang menggantung rendah, seperti enggan benar-benar naik. Udara terasa lebih hangat dari hari-hari sebelumnya, tapi bukan hangat yang menenangkan. Ada tekanan di dada, seperti sedang berada di ruang tertutup terlalu lama. Bagas bisa berjalan lagi, meski tertatih. Matanya cekung, wajahnya jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya basah oleh keringat dingin, tapi langkahnya tetap dipaksakan. Kalau kita berhenti, mereka datang lagi, katanya lirih. Aku mengangguk. Aku juga merasakannya. Setiap kali kami berhenti terlalu lama, hutan terasa mendekat, suara-suara mulai muncul, dan jalur di depan menjadi kabur. Dimas berjalan paling depan. Sejak pagi, ia beberapa kali menoleh ke arah tertentu, seolah ada yang mengikutinya dari samping. Aku tidak lagi berusaha menegurnya. Ada jarak yang tak kasat mata di antara kami, jarak yang tumbuh sejak namanya dicatat. Menjelang siang, kami menemukan sumber air kecil. Airnya jernih, mengalir pelan di antara batu-batu hitam. Kami berlutut dan minum dengan rakus. Rasanya normal, kata Bagas heran. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, air tidak terasa pahit atau dingin berlebihan. Sejenak, harapan tumbuh. Tapi saat aku menatap bayanganku di permukaan air, aku tertegun. Bayanganku tidak bergerak bersamaan denganku. Saat aku mengangkat tangan, bayangan itu terlambat sepersekian detik. Saat aku menurunkannya, bayangan masih bertahan. Bagas, bisikku, lihat. Dia menatap air, lalu menarik napas tajam. Mas, bayangan gue buram. Kami menoleh ke arah Dimas. Air itu memantulkan wajahnya, jelas, utuh, tapi tanpa bayangan sama sekali.
Dimas tersenyum tipis. Berarti aku udah cocok di sini. Aku berdiri cepat. Jangan ngomong gitu. Kami meninggalkan sumber air itu dengan perasaan tak enak. Tak lama setelah berjalan, hutan berubah. Pohon-pohon tampak lebih jarang, tapi bayangannya justru lebih banyak. Seolah setiap batang memiliki bayangan ganda. "Mas," kata Bagas pelan, "aku baru ingat sesuatu." "Apa?" "Waktu kita naik, aku sempat buang sampah sembarangan." Aku menoleh. "Kapan?" "Di jalur awal. Aku kira nggak ada yang lihat." Dimas tertawa pelan. "Di Lau, nggak ada yang nggak lihat." Bagas menunduk. "Aku juga," sombong. "Bilang gunung ini jinak." Kata-kata itu menggantung berat di udara. Aku teringat ucapanku sendiri sebelum berangkat, tentang menaklukkan puncak. "Ini bukan soal sampah doang," kataku. "Ada yang lain." Dimas berhenti berjalan. Untuk pertama kalinya hari itu, dia menoleh ke arah kami sepenuhnya. "Ada," katanya. "Aku kesini bukan cuma buat naik." Aku menatapnya. "Maksud lo?" Dimas menghela napas panjang. 2 tahun lalu, sepupu gue hilang di sini. Nggak pernah ketemu. Aku pengen cari jejaknya." Bagas menatapnya terkejut. "Kenapa lo nggak bilang dari awal?" "Karena kalau niatnya beda," jawab Dimas, "Lau juga nyambutnya beda." Hutan mendadak sunyi. Angin berhenti. Bahkan langkah kami terdengar terlalu keras. "Kamu bawa niat itu naik," kataku perlahan. Dimas mengangguk. "Dan sekarang, Lau minta balasan." Hari ke-12. Kami tiba di sebuah tanah lapang yang terasa familiar. Batu besar di tengahnya penuh coretan nama. Daftar yang pernah sampai. Namun kini, ada nama baru terukir samar di bagian bawah. Nama sepupu Dimas. Dimas berdiri lama di depan batu itu. "Berarti dia nggak pernah keluar," katanya pelan. Bagas menunduk. Dimas menyentuh ukiran itu. "Dia nggak salah. Yang salah aku, nyeret diri ke sini tanpa pamit." Udara di sekitar kami bergetar. Suara gamelan terdengar lagi, kali ini pelan dan sedih. Dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok samar. Bukan menyeramkan, tapi lelah. Banyak di antara mereka mengenakan jaket gunung. "Mereka yang bawa niat berat," bisik Bagas. Salah satu sosok mendekat ke Dimas. Wajahnya perlahan menjadi jelas. "Sepupunya." "Mas," kata sosok itu lembut. "Kamu nyusul." Dimas meneteskan air mata. "Aku mau bawa kamu pulang." Sosok itu tersenyum. "Yang bisa pulang cuma yang pamitnya selesai." Aku melangkah maju. "Dia nggak sendiri. Kita bertiga satu niat sekarang, pulang." Sosok itu menatapku. "Kalau begitu, satu harus rela." Tanah bergetar. Bayangan pohon memanjang, menyatu di bawah kaki kami. Dimas menoleh ke arahku dan Bagas. Tatapannya jernih, lebih jernih dari sebelumnya. "Gue yang tinggal," katanya. Bagas langsung menangis. "Jangan, Dim. Aku yang paling punya urusan," lanjutnya. "Kalian enggak." Aku menggeleng kuat. "Kita cari cara lain." Dimas tersenyum kecil. "Cara lain itu, pamit." Dia melepas jaketnya dan meletakkannya di tanah. Jaket itu, anehnya, jatuh tanpa suara. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyaku pada sosok itu. "Akui," jawabnya. "Dan lepaskan." Aku menarik napas dalam-dalam. Kami datang dengan sombong. Kami menganggap Lau tempat lewat. Kami salah. Bagas ikut bicara, terbata-bata. "Kami minta izin pulang, bertiga." Sosok itu terdiam lama. "Belum sekarang," katanya akhirnya. "Masih ada 1 malam." Sosok-sosok itu menghilang. Tanah lapang kembali sunyi. Dimas mengambil jaketnya lagi. Malam terakhir sebelum keputusan. Kami mendirikan tenda. Api unggun menyala normal. Untuk pertama kalinya, api terasa hangat. Namun malam itu, aku bermimpi. Aku melihat kami bertiga berdiri di 2 jalur. Di satu jalur, hanya ada 2 bayangan. Di jalur lain,
Satu bayangan berdiri sendirian, tapi tampak tenang. Aku terbangun dengan satu kesadaran pahit. Keputusan akhir bukan lagi milik kami sepenuhnya. Gunung Lawu telah mendengar semuanya. Dan ia sedang menimbang. Hari ke-13 datang tanpa suara burung. Tidak ada desir angin, tidak ada ranting patah, bahkan langkah kami sendiri terasa seperti tidak menjejak tanah. Seolah Gunung Lawu menahan napasnya, menunggu sesuatu yang belum kami lakukan. Dimas bangun paling awal. Ia duduk di depan api unggun yang sudah mati, menatap abu sisa malam. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang tahu hidupnya sedang ditimbang. "Kalian bermimpi?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Bagas menatap tanah. "Mimpi jalur," kataku. "2 jalan." Dimas tersenyum tipis. "Berarti sama." Kami sarapan seadanya. Sisa logistik hampir habis. 2 bungkus mie, setengah coklat batang, dan air yang kami isi dari sumber terakhir. Anehnya, rasa lapar sudah tidak terlalu menyiksa. Tubuh seperti beradaptasi dengan kekosongan. Atau mungkin, sedang dipersiapkan. Kami melanjutkan perjalanan mengikuti jalur yang terasa paling ringan. Bukan jalur yang paling jelas, tapi yang tidak menekan dada. Di Lawu, insting seringkali lebih jujur daripada kompas. Menjelang siang, kabut turun cepat. Bukan kabut biasa. Kabut ini bergerak melawan arah angin, menggulung dari bawah ke atas, menutup pandangan sampai jarak 2 meter. Kami berjalan rapat. Tiba-tiba Bagas berhenti. "Mas," katanya dengan suara bergetar, "kalian dengar itu enggak?" Aku mendengarkan. Dari dalam kabut, terdengar suara langkah tambahan. Tidak berat, tidak ringan, seperti langkah seseorang yang berjalan tanpa berat badan. "Jangan nengok," kata Dimas cepat. "Kalau nengok, jaraknya makin dekat." Kami mempercepat langkah. Suara itu mengikuti. Kadang di kiri, kadang di belakang. Aku bisa merasakan napas dingin di tengkuk. Kesalahan itu terjadi tanpa sengaja. Bagas tersandung akar dan refleks menoleh ke belakang. Aku mendengar teriakannya. Ada yang pakai jaket gue." Kabut di belakang kami membentuk siluet. Tinggi Bagas, postur Bagas, bahkan jaket merahnya yang dulu ia pakai hari pertama. Sosok itu berdiri diam, tapi kepalanya miring dengan sudut yang tidak mungkin dilakukan manusia. "Jangan lari," teriak Dimas. "Jalan pelan." Tapi Bagas panik. Ia berlari. Dalam hitungan detik, kabut menelan tubuhnya. "Bagas!" Aku berteriak. Tidak ada jawaban. Aku hendak mengejar, tapi Dimas menarik lenganku kuat. "Kalau lo ikut, kita bertiga habis." Aku gemetar. Dia sendirian. Dimas menatap kabut. Di Lawu, sendirian belum tentu sendiri. Kami berdiri di tempat itu hampir 10 menit. Kabut perlahan menipis. Jalur di depan kembali terlihat. Dan di sana, Bagas berdiri, terengah, wajahnya pucat. "Jangan pernah nengok," katanya lirih saat kami menghampirinya. "Dia?" nanya kenapa aku ninggalin dia. "Kamu jawab apa?" tanyaku. Bagas menggeleng. Aku lari. Kami melanjutkan perjalanan tanpa bicara. Kesalahan kecil itu meninggalkan bekas. Sejak saat itu, langkah Bagas terasa lebih berat, seolah ada beban yang menempel di punggungnya. Sore hari, kami tiba di tempat yang membuat jantungku berhenti sesaat. Pasar Setan. Tidak ramai seperti cerita orang. Tidak ada kerlap-kerlip. Hanya deretan lapak kayu tua, kosong, berdebu, dengan barang-barang yang tidak seharusnya ada di gunung. Sisir patah, sandal jepit, jam tangan berhenti, bahkan helm proyek. "Ini bukan pasar," bisik Dimas. "Ini tempat titip." Udara di sini berbeda, lebih hangat, tapi menusuk. Aku merasakan dorongan kuat untuk meninggalkan sesuatu. Bagas tiba-tiba membuka ranselnya. "Jangan," kataku cepat. "Ada yang narik," jawabnya. "Kayak, minta." Dimas menutup ransel Bagas. "Kalau ninggalin sesuatu di sini, lo ninggalin bagian diri lo." Aku merogoh saku celana dan menemukan sesuatu yang bahkan aku lupa membawanya. Foto ibuku, terlipat kecil. Tanganku gemetar. "Ini bukan barang," kata Dimas pelan.
Ini pegangan. Aku mengangguk dan memasukkannya kembali. Kami berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Malam ke-13 datang bersama hujan tipis. Kami berteduh di bawah pohon besar yang akarnya menjulur seperti ular. Api sulit menyala. Suasana dingin menusuk tulang. Di tengah malam, aku terbangun oleh suara orang berbisik. Mas, Mas. Aku membuka mata. Dimas tidak ada di tempatnya. Jantungku berdegup keras. Aku membangunkan Bagas, dan kami melihat ke arah jalur kecil di samping tenda. Ada jejak kaki baru, satu pasang, menuju ke dalam gelap. Dimas, bisik Bagas ketakutan. Kami mengikuti jejak itu dengan hati-hati. Hujan telah berhenti, tapi tanah masih basah. Jejaknya jelas, dan hanya satu. Jejak itu berakhir di sebuah batu besar. Di atas batu itu, Dimas duduk bersila, menghadap ke hutan. Di depannya, berdiri sosok sepupunya, lebih jelas dari sebelumnya. Kalian gak seharusnya kesini, kata Dimas tanpa menoleh. Kami satu, jawabku. Sosok itu tersenyum sedih. Waktumu hampir selesai, Mas. Dimas menoleh ke arah kami. Besok hari ke-14. Kalau lewat, jalur ditutup. Bagas menangis. Terus gue gimana? Dimas berdiri. Kalian turun besok pagi. Jangan nunggu. Apa yang terjadi sama lo? Tanyaku. Dimas memandang gunung. Aku jadi penanda. Biar yang lain gak salah jalan. Hening panjang. Mas, kataku dengan suara pecah, kalau kami turun, jangan cari kami lagi. Dimas tersenyum tulus. Justru itu yang bikin aku tenang. Sosok itu mengangguk. Pamit yang selesai. Udara bergetar lembut. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Kami kembali ke tenda tanpa menoleh. Tidak ada suara mengikuti. Tidak ada bayangan aneh. Hari ke-14 menyingsing dengan langit cerah. Kabut terangkat, dan jalur turun akhirnya terlihat jelas. Jalur yang selama ini seperti disembunyikan. Kami berdiri lama sebelum melangkah. Dim, kata Bagas lirih, menatap ke arah hutan. Makasih. Angin bertiup pelan, seperti jawaban. Kami turun tanpa menoleh lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak hari pertama, Gunung Lawu terasa melepaskan. Hari ke-15 datang terlalu terang. Langit biru bersih tanpa awan, matahari menggantung tinggi seolah mengejek semua penderitaan kami sebelumnya. Tidak ada kabut, tidak ada suara aneh, bahkan hutan tampak biasa saja. Justru itu yang membuat dadaku tidak tenang. Di Lawu, ketenangan mendadak selalu berarti satu hal. Segala sesuatu sudah diputuskan. Aku dan Bagas berjalan tanpa banyak bicara. Jalur turun benar-benar terlihat jelas. Tanah padat, bekas pijakan lama, bahkan beberapa tanda pita usang yang hampir hancur. Jalur ini terasa terlalu mudah. Mas, kata Bagas pelan, kenapa gue gak seneng ya? Aku paham. Mudah bukan berarti aman. Kadang, kemudahan adalah cara terakhir gunung menguji niat. Kami berjalan sekitar 1 jam sebelum sesuatu terasa janggal. Langkah kami tidak menuruni kontur, tapi datar. Padahal seharusnya jalur turun mulai menukik. Aku berhenti. Bagas, kataku, lo ngerasa nggak kayak muter? Bagas menatap sekeliling. Pohon yang itu, gue kayak pernah lihat. Aku merasakan dingin merayap dari tengkuk. Jalur ini jelas, tapi tidak membawa kami kemana-mana. Kami berjalan lagi, lebih cepat. Sekitar 20 menit kemudian, kami tiba di tempat yang sama. Batu dengan akar menjulur. Pita usang yang sama. Bahkan bekas tapak sepatu kami sendiri masih terlihat samar. Bagas mulai gemetar. Mas, ini lingkaran. Aku menarik napas panjang. Belum selesai. Suara langkah terdengar dari belakang. Aku menoleh pelan. Dimas berdiri di sana, utuh, bersih, mengenakan jaketnya. Wajahnya tenang, tanpa luka, tanpa lelah. Seolah ia tidak pernah tersesat, tidak pernah mengorbankan diri. Jangan takut, katanya lembut. Aku cuma nganter. Bagas mundur 1 langkah. Lo harusnya.
Ada yang belum kalian lakukan, potong Dimas. Aku menatapnya lama. Kami sudah pamit. Dimas menggeleng. Kalian pamit ke gunung? Belum ke diri sendiri. Angin berhembus pelan. Hutan di sekitar kami terasa menutup, bukan dengan ancaman, tapi dengan kesabaran. Kalian naik bawa 3 niat, lanjut Dimas. Sekarang tinggal 2. Tapi 1 di antara kalian masih nyimpen yang lama. Aku menoleh ke Bagas. Wajahnya pucat. Tangannya mencengkeram tali ransel terlalu erat. Bagas, kataku pelan, apa yang lo simpen? Ia terdiam lama. Napasnya tersengal. Aku bohong, katanya akhirnya. Waktu naik, aku bukan cuma buang sampah. Dadaku berdebar. Aku ngambil sesuatu. Lanjutnya, suaranya pecah. Di pos awal, ada sesajen. Aku pikir cuma mitos. Aku ambil uang koinnya. Udara langsung berubah berat. Dimas menunduk. Itu bukan soal uang. Aku takut. Bagas menangis. Takut miskin, takut gagal, takut pulang gak bawa apa-apa. Aku pikir, cuma gunung. Tanah bergetar pelan. Tidak seperti gempa, lebih seperti tarikan napas panjang. Yang diambil, kata Dimas pelan, harus dikembalikan. Atau diganti. Bagas jatuh berlutut. Gue gak punya apa-apa lagi. Aku melangkah maju. Kalau harus diganti, ambil gue. Dimas menatapku tajam. Ini bukan urusan heroik. Hutan di depan kami perlahan berubah. Jalur terbelah menjadi 2. Jalur kiri, jelas, menurun, terang. Jalur kanan, sempit, gelap, dipenuhi akar. Di antara 2 jalur itu, berdiri sosok tua, tidak tinggi, tidak besar, mengenakan pakaian lusuh seperti pendaki zaman lama. Wajahnya tidak menyeramkan, tapi penuh garis usia dan kelelahan. Wektumu setithik, katanya pelan. Bagas menunduk. Aku yang salah. Sosok itu menatapnya lama. Sing dijupuk dudu barange. Sing dijupuk rasa wedi. Aku merinding. Yang diambil bukan benda, tapi rasa takut yang seharusnya ditinggal di bawah. Balik no, lanjut sosok itu. Bagas menggigil. Caranya? Ngadep, jawabnya singkat. Bagas berdiri tertatih. Ia melepas ranselnya, jaketnya, bahkan sepatunya. Ia berdiri hanya dengan pakaian tipis, menatap hutan. Apapun yang ada di depan, kata sosok itu, ojo melayu. Bayangan mulai bergerak di antara pepohonan. Sosok dengan wajah yang berubah-ubah. Orang tua, anak kecil, pendaki, bahkan bayangan Bagas sendiri, semua mendekat, berbisik tentang kegagalan, kemiskinan, rasa tidak cukup. Bagas menangis, tapi tidak lari. Aku ingin maju, tapi Dimas menahan bahuku. Kalau dia lulus, kita pulang. Kalau enggak. Bayangan itu berhenti tepat di depan Bagas. Lalu satu persatu melebur ke dalam dirinya. Tubuh Bagas gemetar hebat, lalu jatuh terduduk. Hening. Angin berembus hangat. Sosok tua itu mengangguk. Rampung. Dimas tersenyum lega. Jalur kiri semakin terang. Jalur kanan perlahan menghilang. Waktuku selesai, kata Dimas pelan. Ia menatapku dan Bagas. Jangan bawa apa-apa pulang kecuali cerita. Aku menahan air mata. Lo ikut? Dimas menggeleng. Aku nggak naik buat turun. Tubuhnya perlahan memudar, menyatu dengan cahaya pagi. Kami melangkah ke jalur kiri. Kali ini, benar-benar menurun. Langkah demi langkah, tekanan di dada berkurang. Udara berubah lebih hangat. Suara burung kembali terdengar. Setelah beberapa jam, kami melihat pos pendakian. Manusia. Suara. Dunia nyata. Begitu kakiku menginjak tanah datar, lututku lemas. Bagas menangis keras, tanpa ditahan. Petugas SAR menatap kami tak percaya. Kalian? Dari mana? Aku menoleh ke belakang sekali. Gunung Lawu berdiri tenang, hijau, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dari atas, jawabku pelan. Tapi kami tahu, tidak semua yang turun benar-benar kembali. Dan Gunung Lawu akan selalu ingat.
Siapa yang pernah ia lepaskan? Kami dibawa turun dengan tandu sederhana. Kaki Bagas masih gemetar, bukan karena luka, tapi karena tubuhnya belum sepenuhnya kembali menjadi miliknya sendiri. Aku berjalan di sampingnya, sesekali menoleh ke belakang tanpa sadar, memastikan tidak ada yang mengikuti. Tidak ada. Hanya hutan biasa, jalur tanah, dan suara manusia. Di pos bawah, kami diselimuti jaket, diberi air hangat, dan dikerubungi pertanyaan. Nama, tanggal naik, berapa orang, tersesat di mana. Semua terdengar jauh, seperti berasal dari dunia lain. Bertiga, jawabku saat ditanya jumlah pendaki. Petugas SAR menatapku sebentar, lalu mencatat. Yang satu. Aku menggeleng pelan. Nggak turun. Mereka tidak bertanya lagi. Entah karena sudah sering mendengar jawaban seperti itu, atau karena ada hal-hal yang memang tidak perlu dipaksa dijelaskan. Malam itu, aku dan Bagas tidur di pos. Tanpa tenda, tanpa suara hutan. Tapi justru disitulah kegelisahan muncul. Tidak ada angin yang berbisik, tidak ada langkah aneh, hanya keheningan yang terlalu kosong. Aku terbangun berkali-kali. Dalam satu mimpi, aku melihat Dimas berdiri di jalur, menoleh sebentar, lalu melangkah ke dalam kabut. Tidak ada kesedihan di wajahnya. Hanya ketenangan. Bagas juga bermimpi buruk. Ia terbangun sambil menangis, menyebut-nyebut kata, ngadep, berulang kali. Aku hanya bisa duduk di sampingnya, memastikan ia tidak sendirian. Pagi hari, kami dibawa turun ke base camp. Media lokal sudah menunggu. Kamera, mikrofon, pertanyaan yang terlalu cepat. Kalian ketemu pasar setan? Benar ada suara gamelan? Yang satu hilang. Ya. Aku hanya menjawab seperlunya. Beberapa hal tidak untuk dibagi. Beberapa cerita akan kehilangan maknanya jika diucapkan sembarangan. Kami pulang ke kota masing-masing 2 hari kemudian. Dan disitulah aku sadar. Turun gunung bukan berarti selesai. Hari-hari pertama, aku merasa asing di tubuh sendiri. Lampu jalan terasa terlalu terang. Suara kendaraan terlalu keras. Aku sering berhenti berjalan tiba-tiba, merasa jalur di depanku akan menghilang. Aku mulai menolak ajakan naik gunung lain. Bahkan melihat foto Lau di media sosial membuat dadaku sesak. Bagas mengalami hal yang lebih berat. Ia sering duduk diam, menatap kosong. Katanya, sejak kejadian itu, ia tidak bisa lagi berbohong. Bahkan kebohongan kecil terasa menyakitkan di dada. Ia berhenti dari pekerjaannya yang lama, karena merasa terlalu banyak kepura-puraan di sana. Aneh ya, katanya suatu sore saat kami bertemu. Gue kayak ditelanjangi, tapi justru lebih ringan. Aku mengangguk. Aku mengerti. Sebulan setelah kami turun, sebuah paket datang ke rumahku. Tanpa pengirim. Hanya sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada koin tua, kusam, berbau tanah, dan secari kertas dengan tulisan tangan. Sing wis rampung, ojo digoleki maneh. Yang sudah selesai, jangan dicari lagi. Tanganku gemetar. Aku tidak pernah memberi alamat siapapun tentang hal itu. Malamnya, aku bermimpi lagi. Aku berdiri di kaki Gunung Lau. Tidak naik, tidak juga pergi. Hanya berdiri. Dari kejauhan, kulihat sosok kecil di jalur. Bukan Dimas, tapi bayangan manusia yang berdiri menghadap pendaki, seolah memberi tanda. Penanda. Aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Sedih, lega, dan hormat. 3 bulan kemudian, aku dan Bagas kembali bertemu. Bukan untuk mendaki. Kami hanya sampai di base camp, menyerahkan koin itu ke sesepuh setempat tanpa banyak bicara. Orang tua itu menerimanya dengan 2 tangan, lalu menatap kami lama. Kowe loro wes Bali, katanya pelan. Nanging ojo lali, gunung ora neit lunga. Kalian sudah kembali. Tapi jangan lupa, gunung tidak pernah pergi. Kami pamit tanpa menoleh. Sejak saat itu, hidup kami berjalan, berbeda. Aku mulai menulis. Bukan untuk sensasi, bukan untuk viral. Aku menulis untuk mengingat. Tentang batas, tentang izin, tentang niat yang dibawa kemanapun kaki melangkah. Bagas membuka usaha kecil. Ia bilang, sekarang ia hanya mau menjalani hal-hal yang bisa ia pertanggungjawabkan sepenuhnya.
Tidak besar, tapi jujur. Kami jarang membicarakan Dimas secara langsung. Namanya tidak sering disebut, tapi kehadirannya selalu ada, di keputusan yang kami ambil, di hal-hal yang kami tolak, di saat-saat kami memilih untuk berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Setahun kemudian, aku menerima pesan dari seorang pendaki muda yang tersesat sebentar di Lawu, tapi berhasil turun karena merasa seperti diarahkan. Katanya, di satu tikungan jalur, ia melihat bayangan seseorang berdiri diam, seolah menunggu. Saat ia mengikuti arah yang ditunjukkan, jalur turun tiba-tiba terbuka. Aku membaca pesan itu lama. Lalu aku menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Beberapa orang naik gunung untuk pulang. Beberapa orang naik gunung untuk tinggal. Dan beberapa tinggal agar yang lain bisa pulang. Gunung Lawu berdiri seperti biasa. Tidak jahat, tidak ramah. Ia hanya jujur. Ia memberi apa yang dibawa orang ke atasnya. Dan menagih apa yang tidak seharusnya diambil. Kami selamat. Tapi kami tidak pernah benar-benar sama. Dan mungkin, itulah cara Gunung Lawu memastikan kami akan selalu mengingatnya. Bukan sebagai tempat yang menakutkan, melainkan sebagai penjaga batas. Antara berani dan sombong. Antara niat dan akibat. Antara pulang dan benar-benar pergi.